Rishita menelpon Chris dan mengatakan culik orang tua Disha. Lalu Chris mengatakan bagaimana kita akan melakukannya jika Disha ada di sini. Kemudian Rishita mengatakan jangan khawatir, pada saat itu Dara melakukan pekerjaannya. Saya akan terus berbicara dalam rumah, lakukan pekerjaan Anda dengan baik, lakukan yang terbaik. Tiba-tiba mertuanya datang dan mengatakan lakukan yang terbaik membuat Rishita terkejut. Mertuanya mengatakan dengan siapa kamu berbicara? Rishita langsung ketawa dengan beralasan itu bukan apa-apa. Mertuanya mengatakan nama macam apa yang bukan apa-apa? Rishita tidak berhenti ketawa. Apakah kamu sudah gila? Jangan tertawa, saya ingin tahu siapa yang berbicara dengan Anda dan apa yang terjadi. Dengan beralasan Rishita mengatakan, teman saya menelpon, saya berharap yang terbaik karena dia melakukan hal yang sama. Ibu mertuanya mengatakan untuk apa? Rishita mengatakan, ini pertunangan Shiva, begitu juga memberi selamat padanya. Mertuanya bertanya di mana Dara dan Chris. Rishita mengatakan karena terlalu gelap, ada pemotongan listrik. Mertuanya mengatakan tapi saya bisa melihatmu lalu kenapa mereka tidak? Rishita mengatakan Dara telah keluar untuk mendapatkan hadiah untuk Disha. Gautam mengatakan, tapi Dara sedang bersiap-siap di atas. Lalu Dev mengatakan tidak. Dia pergi begitu dia siap. Gautam bertanya kepada Dev, kapan Dara pergi? Lalu Dev mengatakan sebelum dia pergi untuk membeli hadiah. Kemudian Gautam mengatakan, mengapa saya tidak melihatnya saat itu? Lalu Rishita mengatakan, karena Anda gelap tidak bisa melihatnya. Rishita menepuk jidatnya dan mengatakannya Tuhan, saya dibawa stres jadi saya lupa ketika Dara bersiap-siap dia pergi dia mengatakan itu kepada saya harus memberitahu semua orang tapi itu terlintas dari pikiranku. Kemudian Gautam mengatakan, saya tidak mengerti, biarkan saya meneleponnya. Lalu Gautam menelpon Dara tetapi Dara sengaja tidak mengangkat teleponnya. Ibunya mengatakan biarkan saya menelpon Disha. Mengapa dia belum sampai, tetapi baterai HP-nya habis? Bagaimana cara mengisi daya ponsel saya jika lampunya mati? Kemudian Rishita mengatakan, saya telah membayar tagihan, izinkan saya menelpon mereka dan bertanya. Lalu Rishita pergi dari situ. Ibu mertuanya mengatakan saya butuh cahaya kapan lampunya menyala? Mertuanya mengatakan, saya tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini mengapa semua ini harus terjadi pada hari pertunangan. Di sisi lain ban mobil Disha kempes, membuat sopir itu mengatakan, bagaimana bisa ada paku di jalanan? Itu bisa saja membuat orang kecelakaan. Kemudian Disha mengatakan, apa gunanya mengeluh sekarang? Ayo cepat, sudah waktunya bagi kita pergi untuk pertunangan. Tunggu, Rishita menelpon, kemudian Disha mengangkat teleponnya sambil berjalan menjauh dari orang tuanya. Chris kemudian melihat Disha pergi, tiba-tiba orang tua Disha memanggil Chris dan mengatakan, siapa di sana? Siapa kamu? Chris berjalan menemui orang tua Disha dan mengatakan halo, saya adik laki-laki Shiva, Chris. Lalu orang tua Disha mengatakan apa yang harus Anda bicarakan? Kemudian Chris menunjuk ke arah belakang dan mengatakan, seseorang di luar sana ingin berbicara dengan Anda. Pergi sana, jangan terlalu banyak berpikir itu sesuatu yang penting. Kemudian orang tua Disha pergi ke sana yang ditunjuk oleh Chris. Lalu Chris menghampiri Disha dan mengatakan, halo, membuat Disha kaget dan mengatakan, Chris kamu apa yang kamu lakukan di sini? Kemudian Chris sujud di depan Disha dan mengatakan saya merasa ingin melihat Anda, saya beruntung memiliki Anda sebagai saudara ipar saya. Membuat Disha bertanya dalam hati, ada apa dengan dia? Mengapa dia tiba-tiba seperti ini? Kenapa dia berperilaku seperti ini? Di sisi lain orang tua Disha menemui orang tersebut dan mengatakan, siapa kamu? Apa yang ingin Anda bicarakan? Kemudian Dara mengatakan, saya tidak ingin bersembunyi apapun darimu, tetapi Anda memiliki hak untuk tahu siapa sebenarnya Shiva. Dia seorang bercerai, dia bukan pria baik, dia juga sombong seperti ibunya, dia emosi dalam waktu singkat. Dia akhirnya melakukannya apapun dalam kemarahan, dia telah merusak banyak orang. Bibi, jika Anda tidak mempercayai saya,
Lalu tanyakan pada semua orang sadar kemarahan Syifa. Orang tua Disha mengatakan, apa yang dia katakan? Kemudian Dara mengatakan, Pak, saya tidak ingin bersembunyi apapun darimu, rumah panjang bukan tempat yang bagus untuk di sana. Raffi misalnya, Raffi lahir dan dibesarkan di rumah itu. Tapi dia masih tidak bisa bertahan hidup, selalu bagaimana Disha akan bertahan. Disha tahu semua ini, Syifa memberitahunya tapi dia masih ingin menghadiri pertunangan. Tapi kamu orang tuanya kan? Siapa yang bisa berpikir Disha jika bukan kalian berdua? Kalau begitu jangan katakan itu. Tidak ada yang memperingatkan Anda. Bibi, ada satu lagi kebenaran. Orang tua Disha mengatakan, apa itu? Dara mengatakan, dia minum, membuat orang tua Disha kaget dan mengatakan, apa? Lalu Rada mengatakan tapi jangan beritahu siapapun dia akan difitnah. Di sisi lain ibu mertuanya mengatakan pertunangan akan dimulai 30 menit lagi tiba-tiba lampu menyala membuat mertuanya bahagia dan mengatakannya Tuhan keajaiban lampunya kembali menyala bagus itu sebelum orang tua dan Disha tiba. Saya merasa Anda semua punya daya terputus. Tapi maaf, saya pikir kalian semua telah berkonspirasi, lakukan ini. Dapatkan peraknya plat dari loker. Kami akan menghiasnya dengan cincin untuk memberkati Disha dan Syifa. Pergi Rishita. Rishita mengatakan kuncinya, ibu mertuanya mengatakan untuk apa? Rishita mengatakan, untuk loker. Ibu mertuanya mengatakan Darah memilikinya kemudian dia bertanya kepada Gautam di mana Darah sekarang. Gautam mengatakan saya tidak tahu di mana Darah sekarang. Ibunya mengatakan tidak mungkin Anda tidak tahu di mana dia berada. Gautam mengatakan, saya mengatakan yang sebenarnya aku tidak tahu. Kemudian ibunya mengambil telepon Gautam dan mengatakan beri aku teleponmu. Lalu ibunya memberitahu Rishita. Bagaimana cara menggunakannya kemudian Rishita memberitahunya dan mertuanya menelpon Dara lalu mertuanya mengatakan dia tidak mengangkat telepon saya. Beraninya dia putuskan sambungan panggilan saya. Dia tidak menjawab telepon saya. Lalu Dev mengatakan ibu itu telepon Gautam. Ibunya mengatakan, jadi apa? Berhenti mengatakan adik ipar Anda. Dev bertanya kepada Rishita dan mengatakan di mana ipar perempuan kenapa dia belum kembali. Lalu Rishita mengatakan, santai, dia akan kembali. Dev mengatakan apa? Ibu marah beritahu saya. Kemudian ibu mertuanya menyuruh Disita pergi mempersiapkan piring pemujaan. Raffi menghampiri Syifa dan mengatakan, begini caramu bertunangan. Saat polisi mengalahkan Anda untuk bertunangan Anda tidak akan mempelajari pelajaran Anda. Syifa mengatakan Anda akan menelpon polisi bukan ini ponsel saya. Gunakan untuk memanggil polisi biarkan saya melihat apakah mereka datang. Pembual. Raffi ingin pergi dari situ tetapi Syifa menahan Raffi pergi dengan mengatakan, jika Anda sangat percaya diri hentikan pertunangan saya. Raffi mengatakan apa bagaimana dengan hal-hal penasihat mengatakan tentang Anda mengapa Anda tidak memberitahu keluarga Anda tentang itu. Apakah Anda malu? Mengapa Anda tidak memberitahu mereka langsung? Tiba-tiba Suman berteriak, hentikan itu, jauhi anak saya kemudian Raffi dan Syifa berjahuan. Di sisi lain Rishita mengambil cincin pertunangan Syifa dan mengatakan syukurlah tidak ada yang melihat saya tidak ada cincin tidak ada pertunangan. Di tempat lain Darah mengatakan ya Tuhan maafkan aku. Lalu orang tua Disha mengatakan mengapa Anda mengatakan itu? Darah mengatakan karena aku akan berbohong, membuat orang tua Disha kaget dan mengatakan apa? Darah langsung mengatakan tidak. Anda harus berpikir bahwa aku berbohong lihat saya berbicara kebenaran karena saya berharap Anda baik-baik saja. Sisanya terserah Anda. Orang tua Disha mengatakan Anda ada benarnya. Tapi putri kami telah menjadi terobsesi dengan Syifa itu tidak akan mudah mencegahnya. Lalu Darah mengatakan teruslah mencoba semuanya mungkin jika Anda berusaha cukup keras. Omong-omong ada satu hal lagi orang tua bisa mengatakan apa. Kemudian Darah mengatakan meskipun Syifa dan Raffi bercerai mereka masih membuat gerakan seakan-akan rapis dan Syifa melakukan itu. Darah mengatakan jatuh cinta satu sama lain, orang tua Disha mengatakan bahkan kita tahu itu saya telah melihatnya sendiri. Syifa membawa Raati dalam pelukannya, tetapi jika mereka sangat mencintai, mengapa mereka bercerai?
Dara mengatakan sebenarnya, mereka, orang tua Disha mengatakan tolong jangan katakan semua ini untuk kami. Putri kami sudah memberitahu kami tentang ini. Sebenarnya, kami muat mencoba untuk berbicara akal padanya. Saya sudah menyerah. Saya sendiri tidak ingin bisa untuk menikah dengan Shiva. Darah mengatakan saya mengatakan yang sebenarnya karena saya berharap Anda baik-baik saja. Sisanya terserah Anda. Itu keputusan Anda untuk membuat, oke? Saya harus pergi sekarang. Kemudian Dara pergi dari situ. Orang tua Disha berkata bagaimana dia tahu. Aku pun juga tidak tahu. Di tempat lain, Chris memastikan Dara apakah rencananya akan berhasil membuat Disha bertanya apa yang kamu lihat di belakang saya. Chris keceplosan mengatakan, kakak ipar perempuan, membuat Disha heran. Dengan alasan Chris mengatakan, saya ingin memberitahu kakak ipar perempuan betapa cantiknya dia. Disha mengatakan, tetapi dia tidak ada di sini kan? Chris mengatakan tidak. Maksud saya, Anda akan menjadi kakak ipar perempuanku hari ini? Aku bersumpah kamu terlihat sangat cantik. Semoga Tuhan menjagamu dari mata jahat. Membuat Disha tersenyum mendengar kata-kata Chris. Tiba-tiba telepon Disha berbunyi dan mengatakan tunggu. Ibu mertua menelpon. Disha mengangkat telepon dan mengatakan ya. Ibu mertua dari seberang sana. Ibu mertuanya mengatakan Disha. Kamu ada di mana? Kami menunggumu. Disha mengatakan kami sedang dalam perjalanan. Ban kami kempes. Itu sebabnya kami terlambat. Syukurlah Anda mengirim Chris ke sini. Membuat Chris kaget dan mengatakan, oh, tidak. Dari seberang sana mertuanya mengatakan yang saya mengirim Chris. Membuat Suman bertanya kepada semua orang di situ kapan saya mengirim Chris ke sana. Ibu mertuanya ingin bertanya lagi kepada Disha, tetapi Disha langsung mengatakan, ban sudah diganti, saya akan berbicara denganmu sampai di sana. Kemudian Disha mematikan teleponnya, membuat Suman bertanya, mengapa Chris di sana? Siapa yang mengirimnya? Apakah Anda? Sambil menunjuk Gautam. Gautam mengatakan tidak, saya tidak mengirimnya ke sana. Kemudian Gautam mengatakan, Shiva, apakah kamu mengirimnya ke sana? Shiva mengatakan, mengapa saya melakukan itu? Idiot ini pasti mengirimnya, sambil menunjuk Dev. Dev mengatakan Anda idiot? Mengapa saya mengirimnya? Di sisi lain Disha mengatakan, terima kasih Tuhan, ban sudah diperbaiki, haruskah kita pergi sekarang? Chris mengatakan ya, ayo pergi. Dengan alasan Chris mengatakan, oh saya hampir lupa, saya harus membeli permen. Disha mengatakan cepat datang. Oke, lalu Disha pergi dan melihat tidak ada orang tuanya di sana. Disha berteriak memanggil orang tuanya di sana dengan mengatakan, Ibu, Ayah, apa yang kamu lakukan di sana? Yo pergi. Orang tuanya mengatakan ya kami datang. Disha mengatakan, mengapa Anda berdua berkeliaran dalam kegelapan? Ibunya ingin menjelaskan tetapi telepon handphone Disha berbunyi dan mengatakan tunggu. Bibi Kanta sedang menelpon sekarang. Dia mengangkat telepon Bibi Kanta. Bibi Kanta mengatakan kamu ada di mana? Datang cepat. Disha mengatakan jangan tanya Bibi, kami akan segera ke sana, kami sedang dalam perjalanan. Kemudian Disha memutus teleponnya dan langsung berangkat ke rumah Pondia. Suman mengatakan, Kanta ketika saya berbicara dengan Disha dia berkata bahwa Chris menemuinya di sana. Bagaimana Chris sampai di sana? Mengapa Dara belum juga pulang? Apakah kalian semua memiliki rencana lagi? Kanta mengatakan, Suman bersikaplah positif, ini pertunangan mereka hari ini semua akan baik-baik saja. Suman mengatakan, tentu saja semuanya baik-baik saja, mengapa tidak? Tetapi hanya jika Disha muncul sebelum jam yang baik sudah lewat. Gautam mengatakan cara membuat kupu-kupu, aku ingin tahu di mana dia berada, kenapa dia belum ke sini. Dev mengatakan jangan khawatir, ipar perempuan mungkin tidak mendengar teleponnya di dalam tas. Gautam mengatakan bahkan saya tahu itu, tapi kenapa dia belum pulang? Tiba-tiba Prakula dan Anita masuk ke rumah Suman dan mengatakan, salam bagimu ipar perempuan Suman. Ipar perempuan Suman, Anda mendapatkan putra bodoh untuk menikah lagi bukan? Selamat, Suman mengatakan, ya dia dulu sangat bodoh, itu sebabnya dia menikah dengan putri Anda untuk menyelamatkan hidupnya, tapi semuanya baik-baik saja sekarang. Dengarkan, sambut dia, lihat. Tamu utama kami ada di sini, dia adalah Bibi Raffi.
Raffi mengira dia sangat jahat. Maksudku dia sangat berarti baginya, langsung peluk dan menangis. Prakula mengatakan, "Apa? Mengapa saya harus menangis? Faktanya, saya cukup senang sekarang dia akhirnya bisa menyingkirkan putra Anda yang tidak beradab. Tunggu dan perhatikan, saya akan menemukan pengantin pria yang pantas untuk putri saya." Suman mengatakan, "Sama seperti Anda menemukan satu untuk Anita. Dev dan Shiva adalah anak laki-laki saya. Ketika Anita melarikan diri di hari pernikahannya, mereka berdua menikah. Tapi Anita belum menikah. Dia masih menjadi beban padamu sama seperti Raffi, dia akan menjadi beban bagimu. Anda tidak akan pernah bisa menemukan seorang pengantin pria. Kami akan menemukan pasangan yang bagus untuknya. Jika Anda mau cara saya menemukan seorang gadis untuk Shiva, begitu saja." Di sisi lain, Dara dan Chris sampai ke rumah panjang. Mereka mengatakan, "Syukurlah kami sampai sebelum mereka." Dara mengatakan, "Rick, kamu bodoh. Mengapa Anda berterima kasih kepada Tuhan kami telah mencapai sebelum mereka dengan jalan pintasnya? Tapi ibu mertua tahu bahwa Anda bersama Disha, ide kami tidak berhasil. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi pada kita." Apa semua orang tua Disha memberitahu ibu mertua? Tiba-tiba mobil Disha datang dan membuat mereka terkejut. Dara mengatakan, "Ya Tuhan, Chris, dengarkan saya. Masuk ke dalam, Anda bisa datang setelah mereka masuk, oke?" Chris mengatakan, "Tetapi kemana kamu pergi? Tolong tetap bersamaku. Saya sangat takut pada ibu." "Tolong ipar perempuan." Dara mengatakan, "Apakah Anda bodoh? Lakukan saja seperti yang saya katakan." Chris mengatakan, "Ipar perempuan, bagaimana Anda sampai sebelum mobil Disha?" Dara mengatakan, "Chris, mereka tidak melihat wajahku. Saya telah menutupi wajah saya dengan selendang. Dan jika mereka masuk dan mengatakan apapun, maka saya akan memberitahu mereka bahwa aku tidak bertemu denganmu. Dan jika ibu mertua tanya apapun, saya akan memberitahumu bahwa saya sedang berjalan-jalan karena ada pemotongan listrik. Crash, mobilnya akan datang, Anda harus masuk rumah 5 menit setelahnya. Oke, aku akan pergi menangani situasi." Dara masuk ke rumah dan terkejut. Ibu mertuanya mengatakan, "Hei, Dara, kamu dari mana?" Dara mengatakan, "Saya berada di luar." Ibu mertua. Ibu mertuanya mengatakan, "Apa yang kamu lakukan? Kamu dari mana?" Dara mengatakan, "Ada pemotongan listrik, saya merasa panas, jadi saya keluar-keluar untuk berjalan-jalan. Saya berada di luar rumah." Keokta mengatakan, "Kau sedang berjalan-jalan di luar rumah, tapi mereka mengatakan itu? Anda telah pergi untuk membeli hadiah? Di mana hadiahnya?" Dara, "Aku bertanya padamu di mana hadiahnya? Cara mengaktifkan saya menjatuhkannya di suatu tempat?" Autama mengatakan, "Anda kehilangan hadiahnya, Anda menjatuhkan hadiah bahwa Anda telah pergi untuk membeli." Dara mengatakan, "Gombik, kamu tidak mengerti, itu lelucon." Rishita ketawa dan mengatakan, "Itu adalah lelucon." Dara mengatakan, "Saya pernah ke pasar, saya telah pergi ke pasar untuk membeli hadiah. Tapi, saya tidak menemukan sesuatu yang bagus dan waktu yang menguntungkan untuk pertunangan akan berlalu, jadi saya harus kembali." Ibu mertuanya mengatakan, "Apa yang ingin Anda beli yang tidak Anda temukan di pasar?" Dara mengatakan, "Sari. Saya pergi untuk membeli sari. Saya ingin Disha memakai pakaian yang diberikan oleh kami, tapi saya tidak menemukan apapun yang dia inginkan. Disha sangat cantik, dia sangat cantik, jadi dia harus mendapatkan yang terbaik. Saya tidak menemukan itu." Gautam mengatakan, "Dara, aku sudah memberitahumu bahwa Anda tidak akan terlibat dalam hal ini." Dara mengatakan, "Anda telah memberitahu saya yang seharusnya tidak saya bicarakan perceraian Shiva dan Raffi. Anda mengatakan kepada saya bahwa saya seharusnya tidak untuk menyatukan mereka." Dara bersumpah dan mengatakan, "Aku bersumpah padamu, Gombi, Anda bisa bertanya kepada mereka apakah saya mengatakan sesuatu kepada mereka itu adalah hidup mereka. Mereka bisa hidup bagaimanapun mereka mau." Kemudian Dara pergi dari situ. Dara menghampiri Rishita dan membuang kain hitam itu ke belakang. Disha sudah sampai di halaman rumah Pandya. Akankah Shiva bertunangan dengan Disha? Tunggu di part kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan.